Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini, kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil arwah dari ayah pasien. Assalamualaikum. Sik, Bu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Mbak. Tosi. Kung. Rumahku iso melek kok saiki ra iso melek. Pak Ili. Ojo guyu-guyu, Bu. Motone kuwi anggite ana apane? Blatung penuh sekali. Duh malah nonton anakku malah ra melek. Gimana keadaannya, Pak? Pak, Pak, alhamdulillah. Pak, ini Pak. Bapak nanti dibantu di sini ya. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan Bapak diampuni segala dosa-dosa nih, diterima amal ibadah. Ya Pak ya. Saiki Bapak ceritakan semuanya ke anaknya. Di tubuhnya Bapak ini kenapa aja semua. Ayo Pak. Terutama di mataku, aku paling tidak bisa menahan di sini. Matanya diisi apa ya Pak? Ini banyak cacing. Banyak cacing, banyak belatung, banyak kelabang. Pokoknya semua hewan keluar dari mata. Mata dikerubung dengan itu. Aku susah untuk Susah untuk melek. Kirim doa enggak nyampe, Bu? Aduh, tanya sendiri. Nyampe, Pak, kiriman doa dari Bapak anak-anak. enggak pernah tahu. Bapak itu tersiksa Pokoknya sudah. Bapak dari mati di alam kubur disiksa terus dilempar. Udah nggak pernah tahu apa itu doa, apa itu kenyamanan, tidak pernah tahu. Bapak cuma sakit, perih, gatal, tersiksa. Coba kulitnya Bapak kenapa saja ceritakan Pak. Muridku ya digigit-gigit binatang-binatang ini jadi seperti ini. Bapaknya kulitnya membusuk Bu. Iya. Terus perutnya gimana Pak? Tidak apa-apa, ini emang dari aku siksa kuburku ini. Lah iya. Kenapa Pak kok disiksa kubur seperti itu? Bolong. Perutnya bolong, melongo, busuk. Ya karena kesalahan Bapak waktu itu, nah. Kamu tahu sendiri Bapak bukan orang yang baik. Mata arwah ini tidak bisa melihat karena dipenuhi ulat, belatung, dan binatang melata lainnya. Perutnya berlubang dan membusuk. Kira-kira dosa apa yang telah diperbuat arwah ini? Bapak banyak dosa. Banyak yang nggak kamu ketahui, tapi Bapak lakukan diam-diam, dan itu sebuah dosa besar. Tolong Bapak cuman pesen jadilah orang yang jujur, nah. Harus amanah. Apapun yang orang titipkan, yang orang nunutkan kepada kamu. Bapak dulu kerjanya apa?
Aku kerjanya apa lupa. Yang jelas aku orang yang tidak amanah. Nah iya, apa yang dititipkan ke Bapak? Tidak Contoh. tahu waktu aku disiksa kubur. Aku disiksa sambil ada suara, ini balasanmu karena kamu tidak amanah. Ada suara seperti itu. Lah iyalah Bapak dulu hidupnya ya apa sih semasa hidupnya? Aku Ya banyak paham Bu aku. Makanya ini kalau aku lihat kulitnya bapaknya itu banyak binatang yang ada di dalam tanah kayak belatung, koyo cacing, koyo itu. Kayak melata itu ngerubungi bapak ini dan badannya itu membusuk dengan kotor sekali. Terus perutnya itu bolong-long. Lah bolong itu banyak sekali akar, batu, tanah, apa ae tanah itu. Ya wis pokok itu, Bu. Karena aku tidak amanah, aku tidak jujur, aku tidak transparan. Intinya seputar itu. Aku banyak bohongnya, tapi orang tidak tahu kalau aku bohong. Karena orang lihat aku orangnya jujur. Bahkan dalam bohong aku bisa sangat meyakinkan ngomongnya. Ternyata dulunya arwah ini adalah seorang makelar tanah, tetapi dia tidak amanah, suka berbohong dan sering mengambil yang bukan haknya, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menunjukkan bahwa menyampaikan amanah kepada yang berhak adalah perintah langsung dari Allah. Dan juga dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak beriman orang yang tidak amanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani. Hadits ini menunjukkan bahwa amanah merupakan bagian dari keimanan. Lah ngono ta ora, Bu? Dia tahunya aku baik, memang tutur kataku baik. Maafkan Bapak. Tanahku Pak dulu kan beli besar, baru tahu kalau sertifikatnya ditukar yang kecil. Siapa yang menukar? Bukan Bapak ya? Enggak, aku Rito Pak, aku Rito. Maafkan Bapak. Rito Pak, aku Rito. Lah apa kok guyu-guyu, Pak? Aku tukar Tukar apa? tanahnya, sertifikat yang besar aku tukar jadi tanah yang kecil. Aku Rito Pak. Mudah-mudahan Allah ampun. Maafkan Bapak. Mangan ora ketok motone. Aku Rito Pak. Mudah-mudahan Allah ampuni. Aku ikhlas Pak. Terus ngono kuwi apa, Pak? Aku sudah sering seperti itu. Kadang tanah bukan milikku. Misalkan tanah tidak ada yang memakai, tidak pernah ada orang yang mengurusnya, aku langsung ngurus surat-suratnya sendiri, itu jadi milikku. Begitu, Pak. Iya. Terus Seingatku seperti itu. Aku banyak lupa. Maafkan, ternyata punya anakku. Aku belum sempat menukarnya kembali. ternyata we anakku. Coba ya Pak. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Maafkan Bapak. Maaf. Bu, boleh aku ceritakan? Saya ceritakan sedikit. Bapak ini kalau suruh duduk tidak bisa, Bu. Karena apa? Dagingnya habis. Dagingnya Bapak habis. Dimakan semua belatung, dimakan semua binatang melata sing ana di dalam bumi. Terus kotor sekali, perut ini kerowak, Bu. Kerowak di situ ada semuanya. Mulai batu, mulai air, pokoknya bumi wis. Neng kono nang perut iki lubang. Itu belum binatang. Terus ini semua. Pak ceritakno kok, Pak. Biar enak, Pak. Sing di terutama perut. Tanah, waktu, kayu, uwet Ono uwit sembarang, ono kewan apa sembarang ada di perut ini. Soalnya kan aku mangan sebuah hasilnya iku ora halal. Terus iya bener tanah ya, aku dodolan tanah makelar. Makelaran. Tapi nakal. Kanan kiri oleh.
Tekok kanan yo alus, Iya, tekok aku kiri yo ngomongnya ora alus. dikei saka kono, mung perantara ben dikei sing kene aku yang ngomong. Aku gak njoko untung padahal njoko. Aku ikhlas nulung ngomongnya ngono, golek melase sakjane ben dikei. Itu Bu. Lek nilep-nilep meneng seneng. Isin aku saja. Kalau gak popo biar anaknya tahu, biar doakan yo gitu. Terus bene ojo ono sing seperti sampean maneh, Pak. Terus tak kandhani dadi wong sing jujur, sing amanah. Kok dipasrahi misale kon ono acara apa kei 200.000 ya kudu 200 aja didedek. Dada ini wabot. Dada iki dibleki. Dada dibleki apa, Pak? Kaya watu, ono kayu. Pokoke kaya kelumpukan ngono, Mas. Itu. Jadi bapak ibu bumi saisine. Tapi meleleh. Tadi ki daging nggak ada. Maune ora anti kaya ngene tapi tambah hari kok entek rasane. Ya wis ya, Pak. Tadi makelar rabian, Pak. Yo, Ya wis ya, Pak ya. Muga-muga Gusti Allah ngampuni. Muga-muga pangeran ngekek tempat sing layak untuk bapak ya. Tetap berdoa walaupun kondisi seperti ini. aku ndonga terus. Sampeyan ndonga buka direken. Terus Ambil dukun itu. sangat diambil dukun. Diambil dukun dimasukkan ke orang. Ya orangnya ya seperti ini ya lumah-lumah tang-tang ini itu. Membusuk orangnya ada orang sehat dimasuki bapak ya membusuk. Jadi kembang ambek bosok, iso boyoke bosok, iso badane busuk. Lek orang dimasuki bapak dodone gampang sesek, ampek. Kan apa-apa tapi ampek. Matane yo matane. Kulit ya berubah. Kayak ginjal. Kayak orang ginjal. Kosong. Masya Allah, ternyata menjadi makelar tanah yang tidak amanah sungguh berat siksa kuburnya. Ini sebagai pembelajaran bagi kita agar menjadi orang yang jujur dan amanah apapun profesinya. Contoh arwah ini, menjadi makelar tanah tapi tidak jujur dan amanah. Akhirnya siksa kuburnya dia seperti menjadi tanah. Tubuhnya membusuk, daging di tubuhnya makin lama makin hilang, karena dimakan hewan yang ada di tanah. Banyak batu dan tumbuhan di badannya. Dan sekarang arwah ini pun ditangkap dukun untuk alat santet. Astagfirullahaladzim. Sampun nggih, Pak. Assalamualaikum. Allah. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.